Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Umul Wa'dah, dan rekan saya, Wahyu Afriliani, akan mempresentasikan kompilasi hukum ekonomi syariah yang berjudul Kajian Teori Akad Sewa Menyewa Ijaroh dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku 2. Pengertian ijaroh serta landasan syaraknya. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Dalam pengertian syarak, al-ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Kemudian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian definisi ijaroh menurut pendapat para ulama fikih, salah satunya ulama Hanafiyah berpendapat ijaroh adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 garing DSN garing MUI garing 4 garing 2000, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijaroh tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Selanjutnya, landasan syariah al-ijarah yang pertama dalam Al-Quran surat At-Ta'alaq ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim fa in ardu'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, yang artinya jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka. Kemudian pada Al-Hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. Adapun akad ijaroh pada kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun ijaroh terdapat pada pasal 296 sampai 300 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama, mustajir atau pihak yang menyewa, yang kedua muajir atau pihak yang menyewakan, yang ketiga makjur, benda yang diijarohkan, dan yang keempat akad. Kemudian, rukun ijaroh tersebut diberikan syarat keabsahannya, yaitu sihot akad ijaroh harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang ekwivalen. Dan yang kedua, pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak hukum. Dalam hal ini, orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak. Syarat ijaroh menurut para ulama, yang pertama Hanafiyah mensyaratkan berakal dan mumayyiz minimal 7 tahun dan tidak disyaratkan balik. Jika menyangkut barang bukan miliknya maka dipandang sah bila seizin walinya. Kemudian Malikiyah mensyaratkan tamyiz sedangkan transaksi orang yang belum balik bergantung keizinan walinya.
Dan yang terakhir, Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan mukalaf yaitu balik dan berakal dan tidak anak mumayyiz, tidak sah akad sewa anak kecil dan orang gila. Kemudian, uang ijaroh dan cara pembayarannya. Uang muka ijaroh yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang ijaroh harus dikembalikan oleh muajir apabila pembatalan ijaroh dilakukan olehnya. Uang muka ijaroh tidak harus dikembalikan oleh muajir apabila pembatalan ijaroh dilakukan oleh mustajir. Kemudian pada penggunaan makjur, yang pertama mustajir dapat menggunakan makjur secara bebas apabila akad ijaroh dilakukan secara mutlak. Mustajir hanya dapat menggunakan makjur secara tertentu apabila akad ijaroh dilakukan secara terbatas. Yang kedua, mustajir dilarang menyewakan dan meminjamkan makjur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Dan yang ketiga, uang ijarah wajib dibayar oleh pihak mustajir meskipun makjur tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Afriliani, NIM 102190083. Di sini saya akan melanjutkan tentang pemeliharaan makjur, tanggung jawab, dan kerusakannya. Yang pertama adalah pemeliharaan makjur adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain di dalam akad. Yang kedua, kerusakan makjur karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab si penyewa. Ketiga, jika makjur selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, melainkan pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakanlah yang wajib menggantinya. Jadi, jika barang itu rusak sebelum terjadinya sewa menyewa tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menyewakan. Yang keempat, jika di dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan muajir, maka ditetapkan pada hukum kebiasaan yang berlaku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah penyewa wajib membayar muajir yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besar nominal uang ijarah ditentukan melalui musyawarah. Selanjutnya adalah harga dan jangka waktu ijarah. Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu tersebut sebagai halnya menit, jam, hari, bulan, ataupun tahun. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan antara pihak. Jadi waktu ijarah itu bisa diubah dalam kesepakatan para pihak. Yang terakhir, kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Yang selanjutnya adalah jenis makjur. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Benda yang diijarahkan boleh keseluruhan dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah. Apabila ada hak-hak tambahan penyewa, sebagaimana dalam ayat 2 tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan. Di sini ada dua objek ijarah. Yang pertama adalah ijarah bersifat manfaat. Contohnya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin, ataupun yang lain-lainnya. Yang kedua adalah ijarah bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara mengerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti halnya buruh bangunan, penjahit, tukang sepatu, ataupun yang lain-lainnya yang bersifat pekerjaan. Yang selanjutnya adalah pengembalian makjur. Ijarah berakhir dengan waktu berakhirnya ijarah sesuai dengan akad. Cara pengembalian makjur dilakukan berdasarkan ketentuan dalam akad, dan apabila tidak ditentukan dalam akad, maka dilakukan sesuai dengan kebiasaan. Jadi, berakhirnya ijarah itu sesuai dengan akad, sedangkan cara pengembalian makjur
bisa ditentukan dalam akad atau juga bisa ditentukan dalam kebiasaan. Pembatalan ijarah menurut ulama fikih akan berakhir apabila yang pertama, objek ijarah hilang atau musnah. Seperti halnya rumah yang mengalami kebakaran atau objek ijarah lainnya yang mengalami suatu musibah. Ketika waktu yang telah disepakati berakhir dan sudah pada masa tenggang pada terjadinya akad di awal. Yang kedua, maka pihak yang menyewa harus mengembalikan rumah atau objek ijarah lainnya tersebut kepada pihak yang menyewakan. Dan yang terakhir, yang menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya ketika salah seorang wafat atau mati, maka akad tersebut bisa dibatalkan. Yang selanjutnya adalah ijarah mutahiyah bi'atamlik. Tata cara ijarah mutahiyah bi'atamlik merupakan jenis akad yang memiliki dua akad yang saling berangkaian. Dua akad tersebut yakni adalah akad al-bai' dan juga akad al-ijarah mutahiyah bi'atamlik. Yang pertama adalah akad al-bai' yang merupakan akad jual beli. Sedangkan yang kedua adalah akad al-ijarah mutahiyah bi'atamlik, yaitu akad ijarah sewa menyewa yang dikombinasikan dengan akad jual beli di akhir sewa menyewanya. Yang selanjutnya adalah dasar hukum dari Zuhaili al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu 1997. Akad ijarah bitamlik bukan gabungan dua akad, yakni sewa dan juga jual beli dalam satu akad. Yang jelas, ini dilarang dalam hadis. Walaupun mereka saling bergantungan atau serangkaian, tetapi mereka bukan gabungan dari kedua akad tersebut. Namun akad ini atas dua akad yang terpisah dan juga independen. Pertama adalah akad sewa dan diakhiri masa sewa dibentuk akad baru yang independen, yakni akad jual beli atau bisa dengan ulama Malikiyah menyatakan akad sewa bisa digabungkan dengan akad jual beli melalui transaksi karena tidak ada hal yang menafikan substansi keduanya. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mengakui keabsahan gabungan dua akad ini dalam satu transaksi karena tidak ada pertentangan akad antara keduanya. Sedangkan ketentuan ulama fikih kedua di UI 10-15 Desember 1999 yang menghadirkan alternatif solusi, yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit atau akad ijarah ketika akhir perjanjian kontrak atau membeli objek sewa dengan harga yang berlaku di pasar. Terakhir, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 di SN MUI 3/2002. Di sini ada dua jenis ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan umum dan yang kedua adalah ketentuan khusus. Ketentuan umum terdiri dari A. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad al-ijarah juga berlaku pada akad al-mutahiyah bitamlik. Jadi keduanya sama-sama menggunakan akad dan rukun yang sama. B. Perjanjian untuk melakukan akad al-ijarah harus disepakati di awal akad ditandatangani. Yang C. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan. Jadi dalam menentukan akad ijarah sebelum melakukan kesepakatan harus dijelaskan terlebih dahulu hak dan juga kewajiban setiap pihak. Yang kedua, ketentuan khusus terdiri dari A. Para pihak yang melakukan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan dengan cara jual beli atau pemberian hibah hanya dapat dilaksanakan setelah masa ijarah selesai. Sedangkan yang terakhir B. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad. Jadi janji kepemilikan itu dilakukan atau disepakati di awal akad tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kajian teori akad ijarah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku 2
Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.